Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita datang kembali di ibadah malam. Selamat kita bergabung kembali di pujian dan penyembahan kita di acara doa malam pada malam hari ini. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan diri. Ini semua juga karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sepakat kita berdoa, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sepanjang pagi hingga malam hari ini, Tuhan masih terus menyertai kami, seluruh aktivitas kami Tuhan sertai. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kami tidur malam hari ini, kami hendak naikkan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami malam hari ini, naik ucapan syukur kami dengan pujian dan penyembahan kami ini. Mohon pimpinan dan urapan Tuhan, Roh Kudus menyertai sehingga apa yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga selesainya kami serahkan ibadah doa malam pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka hati kita angkat suara kita supaya ibadah kita, pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Ku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
rasakan kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, 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 selain puji dan sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Selain memuji, menyembah Tuhan,
Engkau menjamah setiap pribadi. Haleluya.
haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari ucapkan syukur, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dengan sungguh, katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selama hidup kami Tuhan, selama kami masih bernafas Tuhan, kami akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, kami tetap bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam hati kami yang dalam Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu yang tiada taranya dari hari ke sehari. Tuhan terus melawat setiap pribadi sehingga kami semua mempunyai kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita aminkan pujian ini sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita selalu mengucap syukur dan selalu menyembah akan kasih Tuhan yang luar biasa. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini dengan segala persoalan yang ada, juga mengenai penyakit yang tidak kunjung selesai yaitu virus corona. Begitu juga dengan diadakannya new normal. Kita semua tidak tahu apa yang menjadi ke depannya, biar Tuhan sendiri campur tangan. Kita juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di mana saja berada, khususnya di GPPS Shalom Lamongan. Biar Tuhan juga campur tangan, Tuhan berkati setiap jemaat, Tuhan supaya mempunyai kekuatan yang iman. Dimanapun kita berada untuk beribadah, biar Tuhan tetap memberikan hikmat, akal budi, roh, takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Kita berdoa syafaat malam hari ini, doa syafaat dipimpin oleh Bapak Paulus Suparno. Dipersilakan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Segala kemurahan, pertolongan Tuhan sempurna atas setiap pribadi lepas pribadi. Sepanjang malam, pagi, bahkan sepanjang hari ini, sampai dengan malam hari ini, Tuhan masih tetap memelihara kami. Bahkan kami boleh tetap menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih kami rindu tetap membawa hati dan hidup ini untuk semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah doa malam hari ini. Memberkati kiranya kami bersama, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami, setiap keluarga-keluarga yang bersama-sama dengan kami malam hari ini, untuk menaikkan doa-doa kami bersama kepada Tuhan. Layakkan hati dan pikiran kami, layakkan hidup kami Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terlebih dalam ibadah doa kami malam hari ini, pimpinan dan kemurahan Tuhan menolong dalam hidup kami bersama. Bapa, kesempatan malam ini kami berdoa, terus memohon kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami serahkan gereja Tuhan GPPS Shalom Lamongan ke dalam tangan kuasa-Mu, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, memberkati para diaken, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, mereka-mereka yang terlibat, mereka-mereka yang aktif dalam melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam bidang apapun Tuhan, baik mereka yang melayani di bidang musik, memimpin pujian, para singer, para penerima jemaat, bahkan juga dalam pelayanan sekolah minggu, pendidikan CM, kaum wanita, kaum pria, pemuda remaja, bahkan untuk pelayanan-pelayanan yang lain, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang memberkati, meskipun hari-hari ini dalam pertemuan ibadah yang besar masih dibatasi oleh karena pandemi COVID-19 ini, namun kami tetap berdoa bersama, Tuhan melimpahkan kemurahan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, agar kami bersama tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Bahkan memberkati Tuhan kiranya
kasih-Mu menolong dalam ibadah doa malam kami, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 6:30 malam. Bahkan juga Tuhan menolong dan memberkati untuk ibadah live streaming setiap minggu pagi jam 10. Tuhan berkati semuanya. Biar sarana yang kami pakai Tuhan berkati, terlebih melalui ibadah-ibadah yang ada ini, kami tetap bertumbuh bersama dalam pengharapan dan iman kami di tengah-tengah situasi dan kondisi serta keadaan dunia yang masih carut-marut ini Tuhan. Namun Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan, baik yang ada di desa, baik yang ada di kota, baik yang ada di kota Lamongan maupun sekitarnya. Tuhan sertai dalam kemurahan Tuhan, mereka-mereka yang bergumul oleh karena persoalan-persoalan apapun, Tuhan tampil sebagai penolong yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu, namun kami senantiasa rindu tak berharap hanya kepada Tuhan. Mereka-mereka yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit, Tuhan juga berikan kesembuhan, Tuhan berikan pengharapan, penghiburan daripada Tuhan untuk tetap kuat bersama dengan Tuhan. Yang lanjut usia juga Tuhan tolong. Bahkan Tuhan, saudara-saudara kami, mereka yang lama sekali tidak beribadah, mereka yang mulai undur hatinya dari Tuhan, biar mereka boleh kembali berbalik kepada Tuhan untuk boleh semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sampai hari ini masih ada, Tuhan tolong kiranya berkati seluruh jemaat Tuhan dengan kesadaran yang tinggi untuk mengikuti anjuran dari pemerintah pusat, untuk mentaati setiap apapun yang sudah disampaikan, untuk tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan, menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting, yang tidak seharusnya, tetap memakai masker dan lain sebagainya. Tuhan tolong, biar semua dalam kendali Tuhan, semua dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan, sehingga jemaat-Mu tetap menikmati pemeliharaan demi pemeliharaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan, mereka-mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin kami, Tuhan, mereka senantiasa bergumul, mereka senantiasa mencari solusi terhadap banyak hal di pemerintahan kami ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami, bahkan kelompok-kelompok yang sengaja berbuat onar dengan fitnahan, dengan hal-hal yang keji terhadap pemerintah. Tuhan kiranya patahkan kuasanya. Kami rindu tetap ada pemeliharaan Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dengan bijaksana, dengan kerendahan hati, boleh tetap berpikir tentang bangsa dan negara ini, bahkan berpikir tentang masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Tuhan, terima kasih. Juga berkati aparat keamanan TNI Polri dimanapun mereka berada, memberkati medis, para medis, bahkan mereka-mereka yang bekerja begitu giat untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai, sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah mereka, namun semua oleh karena kemurahan dan oleh karena pertolongan daripada Tuhan di dalam setiap persoalan-persoalan dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Bahkan untuk kota kami Lamongan, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Lamongan kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkati pemimpin-pemimpin kami yang mereka juga bekerja dengan sangat keras untuk memotong mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan,
dengan cara-cara yang dipakai hari-hari ini, biar semua dapat ditangani dengan baik, dan pada akhirnya semua mendatangkan kemuliaannya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami juga terus berdoa bagi keberadaan umat Tuhan, kami semua yang ada, baik kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, yang bersama-sama kami berdoa malam ini. Tuhan berkati, bahkan Tuhan apapun jadi kerinduan kami, doa harapan kami secara pribadi, Tuhan akan menolong sesuai dengan bagian kami daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar dalam hidup kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, bahkan kami tetap melekat hanya kepada Engkau. Malam ini juga sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kami yang boleh mendengarkan, kami juga merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kami, sebab firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami, yang menerangi jalan-jalan kami, sehingga kami tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan dalam pemberitaan firman-Mu malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja, pelayan-pelayan Tuhan, maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti doa, pengalam dan penyembahan ini secara live streaming. Mari kita sama-sama baca di dalam ayat hafalan anak sekolah minggu, di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita bersyukur malam hari ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk bisa kita beribadah dengan baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dengan judul perikop Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Daud adalah seorang raja yang cukup terkenal. Dia menulis kitab Mazmur ini, saya percaya tidak hanya sekedar menulis, tetapi Daud punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Kalau kita lihat latar belakang Raja Daud, mari kita sama-sama baca supaya lebih jelas. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambaku ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu aku mengajarnya dan membunuhnya." Puji Tuhan, pengalaman Daud adalah pengalaman seorang gembala.
Oleh sebab itu Daud bisa menulis Mazmur 23 ini dengan baik, dengan tepat, dan apapun yang dia alami pun dia ceritakan semuanya. Yaitu tentang kebaikan Tuhan itu digambarkan sebagai gembala. Dan saya percaya waktu Daud menggembalakan dombanya, tadi diceritakan bahwa kalau misalnya domba itu diserang oleh singa atau beruang dan lain sebagainya, maka Daud akan menangkapnya dan mengajarnya, bahkan membunuhnya. Dan tidak ada satupun orang yang diizinkan untuk mengganggu domba-dombanya. Kalau kita perhatikan, kitab Mazmur ini ditulis 10 abad sebelum Masehi. Dan kita bandingkan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat yang 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji Tuhan, jarak antara ditulisnya kitab Mazmur dengan Injil Yohanes ini kurang lebih ya hampir 1000 tahun lebih ya kira-kira. Saya enggak punya latar belakang teologi untuk menggambarkan ini, tetapi saya percaya ini semua kalau tidak campur tangan kuasa Roh Kudus, maka semuanya tidak akan match atau nyambung ya. Tentang karya Roh Kudus sudah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Bapak Gembala selama hampir sepekan lebih, sehingga kita tahu bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam setiap kehidupan kita. Terlebih dalam umat-umat Tuhan, supaya apa? Supaya memimpin apapun yang kita perbuat itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ingin saya sampaikan bukan soal tentang karya Roh Kudus, karena tentang karya Roh Kudus sudah disampaikan panjang lebar dan dengan jelas oleh Bapak Gembala. Tetapi yang saya ingin sampaikan, pada saat-saat kita menghadapi masalah atau sedang iman kita mengalami kelemahan, seringkali muncul pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Tuhan itu benar-benar gembala yang baik? Kenapa kok masalah saya masih terjadi terus? Mengapa masalah saya tidak kunjung selesai? Kalau memang Tuhan itu gembala yang baik, pasti Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menyelesaikan persoalan saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini sering terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Wajar kita masih manusiawi. Jangankan kita sebagai jemaat awam, Nabi Elia pun pernah mengalami yang namanya lemah iman. Nabi Elia dipakai Tuhan luar biasa, melawan nabi-nabi Baalnya Ahab. Hampir 400 nabi Baal dia bunuh oleh Nabi Elia. Tetapi pada saat berita itu disampaikan kepada istri Ahab, dan istri Ahab itu memberikan ancaman kepada Nabi Elia, maka gentarlah iman Nabi Elia ini. Dan dia mengalami ketakutan, dia melarikan diri ke padang gurun dan sebagainya. Kita lihat, memang masalah itu seringkali menghimpit iman kita. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau kita dikuatkan oleh firman Tuhan tentang gembala yang baik, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara saudara dan saya, seperti yang dialami oleh Daud. Tentang pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, tentang perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa, dan tentang penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu malam hari ini,
yang perlu kita renungkan, yaitu apakah betul bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik? Yang pertama kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan, janji firman Tuhan ini cukup menguatkan iman kita semuanya. Saya percaya kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang teguh, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan mendapatkan kekuatan. Sebab kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Dia merasakan ketenangan jika dia bersama dengan Tuhan. Sekalipun dia masuk dalam lembah kekelaman, tetapi dia tidak takut akan bahaya. Karena gada Tuhan itu adalah penghibur bagi Daud. Dan lain sebagainya, ayat yang kita sudah baca tadi sungguh menguatkan iman kita. Oleh sebab itu, mari kita saat ini yang masih menghadapi persoalan apapun juga, terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini yang tidak kunjung selesai, jangan pernah takut. Sekali lagi saya katakan jangan pernah takut, tetapi tetaplah berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan, benarkah kita adalah domba-domba Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena kalau kita memahami benar-benar semuanya ini, kalau kita benar-benar sebagai domba-dombanya Allah, saya percaya pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, dan pembelaan Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya, mari coba kita lihat tayangan video ini sejenak, hanya cuma 2 menit, tetapi kalau kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita akan diberikan ilham atau diberikan inspirasi supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi domba yang benar-benar sebagai domba Tuhan. Itu ada sekumpulan domba-domba diadakan uji coba. Ada orang lain yang bukan gembalanya memanggil domba-domba itu untuk berkumpul. Sampai 2 kali, 3 kali tidak ada yang mau datang domba-domba itu kepada orang yang memanggilnya karena dia bukan gembalanya. Ini uji coba yang ketiga. Yang terakhir ini adalah gembalanya yang sejati. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still having fun. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go Gembala yang away. baik dan aku mengenal Was that cool or domba-domba. what? Dan domba-dombaku mengenal I'm aku. the same again. Terpujilah Tuhan. Demikian video singkat ini bisa menggambarkan keberadaan domba-domba yang sejati dengan membedakan, bisa mengenal suara gembalanya. Pertanyaan yang tadi saya tanyakan dalam hal ini, sudahkah kita menjadi domba-domba yang benar di hadapan Tuhan? Kalau kita menjadi domba-domba yang
benar-benar domba-dombanya Tuhan, kita harus mengenal suara Tuhan. Kita harus mentaati setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya apapun persoalan yang kita hadapi, apapun yang terjadi, masalah demi masalah, ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan, saya percaya apa yang dialami Raja Daud itu pun akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita renungkan. Benarkah kita sudah benar-benar menjadi domba-dombanya Allah? Ataukah hanya kita sebagai pengakuan secara bibir saja di hadapan Tuhan? Jangan sampai terjadi di dalam kitab Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Kitab Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau kita hanya sebagai pengakuan sampai di bibir saja, saya percaya pengalaman Daud tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembala kita, kita harus sungguh-sungguh juga mendengarkan suaranya. Apa yang diperintahkan Tuhan, marilah kita sama-sama lakukan. Apa yang dilarang oleh Tuhan, mari kita sama-sama menjauhinya. Supaya apa? Supaya benar-benar Tuhan itu sebagai gembala dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita hidup benar-benar sebagai dombanya Tuhan, itu yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti video itu tadi, kalau misalnya domba itu dikatakan, dipanggil oleh gembala-gembalanya, hei domba-dombaku, ayo kita pulang ke kandang masing-masing, sebab hari mulai gelap. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya domba itu tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan atau gembalanya, saya percaya domba itu akan mengalami persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapinya. Tetapi kalau domba itu taat dengan suara gembala-gembalanya, maka semuanya akan mendapatkan keselamatan. Semuanya akan mendapatkan pemeliharaan dari gembala itu dengan baik dan sempurna. Tetapi kalau hidup kita tidak mau dipimpin sebagai domba dari domba-domba Allah, maka hidup kita akan mengalami banyak persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Kisah Para Rasul ayat yang ke-19. Pasal yang ke-19. Jangan sampai terjadi peristiwa seperti ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 16. Cerita tentang anak-anak Skewa. Dia mencoba ingin seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dengan penuh kuasa Roh Kudus akan mengusir semua setan-setan. Tetapi apa yang terjadi? Coba kita baca. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang berkuasa, yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menjumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ini hanya sebagai pengakuan aja, tetapi dia bukan murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dia bukan gembala dari Allah kita,
Tetapi kalau kita sungguh-sungguh punya kuasa dari Tuhan, kita sungguh-sungguh sebagai domba-domba dari Tuhan, pasti kita akan diberikan kuasa untuk melawan segala persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi kalau domba itu domba-domba palsu, atau domba-domba yang hanya sebagai mengaku, aku dombanya Allah, tetapi tidak mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, atau tidak mau mendengarkan suara gembalanya, pasti kita tidak akan mengalami hal yang pernah dialami oleh Raja Daud. Dan jangan sampai terjadi juga di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hanya sebagai berseru-seru kepada Tuhan tetapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kalau hidup kita tidak melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dan menjauhi setiap larangan-larangan Tuhan, ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sia-sia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, semuanya tidak akan berarti di hadapan Tuhan. Dan ya apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Tetapi Tuhan justru akan mengenyahkan saudara dan saya jika hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Saya mulai beberapa bulan ini, saya selalu ingin belajar. Saya selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Jam-jam doa saya tingkatkan, dan jam-jam doa saya lebih banyak waktu untuk Tuhan, supaya semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Bukan karena sesuatu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi memang waktunya semakin dekat, kita harus semakin banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mohon pimpinan supaya semakin hari semakin mengerti akan suara Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menyadarkan kehidupan kita, boleh kita ambil waktu untuk merenungkan apakah hidup kita ini sudah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, atau benarkah kita sudah benar-benar menjadi domba-dombanya Tuhan. Kalau sudah menjadi domba-dombanya Tuhan yang sungguh-sungguh, mari kita sama-sama belajar untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya pengalaman yang dialami oleh Raja Daud itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Raja Daud pun mengalami masalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan tidak berarti kalau sudah sungguh-sungguh menjadi domba Tuhan tidak punya masalah. Masalah tetap ada, tetapi Tuhan akan meluputkannya. Itu luar biasa. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membawa kehidupan kita untuk semakin hari semakin mengenal akan gembala-gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Puji Tuhan, doa malam pada malam hari ini sudah selesai, maka kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, malam hari ini kami bersyukur padamu Tuhan, atas segala kebaikan demi kebaikan Tuhan yang tetap nyata selalu dalam kehidupan kami semuanya. Karena pada malam hari ini pun kami boleh masih bisa bersama-sama bersekutu untuk menyembah kepadamu Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala kemurahan demi kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu ajar kami pada malam hari ini Tuhan,
untuk semakin hari kami boleh semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh semakin hari semakin mengenal suara-Mu Tuhan, sebagai domba-domba yang benar-benar domba-domba-Mu Tuhan, yang setia dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami semua pelayan-pelayan Tuhan kekuatan yang baru ya Tuhan, supaya kami boleh tetap setia untuk melayani Engkau sekalipun dalam keadaan situasi COVID-19 yang masih ada ini Tuhan. Kami tetap berharap dan kami tetap setia untuk melayani Engkau sampai Tuhan panggil kami pulang ke rumah Bapa masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia ini tetap Tuhan campur tangan. Berikan hikmat kuasa urapan-Mu supaya boleh juga menyelesaikan persoalan demi persoalan yang terjadi, baik persoalan politik maupun persoalan-persoalan COVID-19 yang tidak kunjung selesai ini Tuhan. Dan berikan kami ketaatan untuk boleh taat kepada pemerintah yang sebagai wakil Tuhan dalam dunia ini, sehingga kami boleh juga mendukung setiap program-programnya, terlebih dalam menghadapi atau melawan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam kuasa tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Doa malam sudah selesai, kita akan berjumpa lagi di dalam doa malam mulai hari Senin sampai Sabtu minggu depan. Dan ibadah minggu tetap diadakan seperti biasa, yaitu secara online, live streaming pukul 10 pagi. Tuhan memberkati semua yang hadir di gereja ini maupun yang sudah mengikuti doa malam secara online. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.